close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Di binatang. Manusia dan binatang. Anak husky sama chihuahua nih. Apa kabar? Jumpa lagi ya di YouTube The Genghis Finlandia. Oh ya, di vlog yang pertama itu aku pernah bilang kalau depan rumah aku buka pintu persis ada pantai. Dari situ kelihatan rumahnya si Nabil dan Steven, daerah Kalasatama. Nah, di situ kalau lautnya lagi beku, aku bisa tinggal nyebrang aja situ. Tuh, ini cuplikan yang vlog yang pertama. Itu bukan di dua gedung itu sih rumahnya Nabil, tapi di daerah situ. Ini kita mau ke rumah Angga, tapi mau jalan-jalan juga sih, tapi startnya dari rumahnya Angga. Kalau kemarin yang video pertama kan startnya dari rumahnya si Nabil sama Steven. Cuacanya lagi enak banget ini. Cuacanya 8 plus 8 derajat Celcius. Kalau buat orang Finland 8 sampai 10 itu bagus di bulan-bulan April ya. Karena kita kan kutub gitu. Nah, itu ya. Ini tren lama. Ini tadi aku turun di stopan depan situ, nyebrang sini. Di depan itu gedung parlemen, kayak gedung DPR MPR gitu, itu yang coklat. Nah, rumahnya Angga di deket sini nih, deket Cafe Center banget di kotanya banget. Meanwhile, sekarang mau jogging ke Seorasari, yaitu kayak park apa outdoor museum gitu. Kayak mungkin setengah jam dari rumah gue, ya kan. Bagus banget, jadi outdoor museum, ada kincir, ada semuanya, ada rumah tua gitu semuanya. Pokoknya ada pantai, ada laut, pokoknya nature banget. Nanti kita lihat ya. Sekarang aku lagi nungguin si Farel, Nabil sama Steven. Sampai nih ke rumahnya Angga. Jendela yang itu tuh dia rumahnya. Itu loh dia. Mana sih deh? Udah nyampe di rumahnya si Angga. Rezeki anak soleh dapat. Mau minum nggak? Mau lah. Mau air putih aja. Buka jaket kali ya. Soalnya Nana masih lama. Panas loh. Nih rumahnya Angga bagus sekali loh. Lihat nih ranjangnya. Semuanya vintage. Nih tradisi di Finland, kita kalau lagi pasca itu tanam rumputan. Tanyalah pada rumput yang bergoyang, kan? Indonesia kalau panas kan nanam ganja. Dan diikutin. meanwhile, Guys, kita lagi on the way mau ketemu teman-teman kita Angga and Farel. Kita lagi di metro. Aku pakai masker karena ya Kerasin dikit lagi corona time, jadi harus hati-hati lah pakai masker di tempat umum. Steven, kamu kenapa nggak pakai masker? Steven pemalu.
Kalau aku malu-maluin. Kita berhenti di Kamppi karena rumahnya Angga itu di Kamppi, di Helsinki Center. Kalau rumah aku agak minggir dikit. Steven, Steven keren tuh pakai kacamata. Nabil. Halo. Salam corona. Cium jauh ya. 5 minutes later. Saking Ayude. Oke, kalimatnya siapa itu ya, kalimat bersejarah. A few moments later. Lewat kuburan. Tapi kalau kuburan di sini nggak serem ya. Coba kalau lewat kuburan di Indonesia, seremnya minta ampun. Ya kan? Kalau cerita pengalaman kalian kalau lewat kuburan di Indonesia serem nggak? Kalau di sini enggak. Kalau di sini kuburan enak. Nah, ini kan kuburan dekat rumah gua ya. Terus gua kadang-kadang suka jogging gitu, muka gua makanya kayak kuburan, angker banget ya kan. Di sini jadi hantu nggak dihargai, Bu. Soalnya ini apa sih namanya? Nggak nakut-nakutin orang. Di sini orang mau ini jam 1 malam, jam 2 malam ya kan, tetap aja kayak gitu. Ya kan? Di sini jadi hantu nggak serem. Ada angka lebih serem dari Bukan lagi. Miss Labrak. Panjang loh ini trek kuburannya ya kan? Iya. Nanti di situ di sini juga ada pantainya. sektor kuburan orang Islam juga ada. Oh ya, di mana? Ada di bagian belakang sebelah sana ada beberapa orang Islam sendiri. Treknya panjang, saking panjangnya bisa naik angkot 06 warna hijau. Emang Lu udah beli tanah ya? Enggak, aku udah daftar ke masjid. sama Masjid orang sini kan kalau orang Islam kalau meninggal nanti dikuburin sama masjid. Jadi orang masjid yang ngurusin semua. Pemerintah sini ngasih tahu ke masjid kalau kita udah terdaftar di masjid itu nanti dikuburin secara Islam sama masjid itu. Dan kuburannya nggak usah bayar. Enak ya? Iya, kalau udah terdaftar ya. Iya, aku juga mau mendaftarkan di gereja. Takutnya bisa dibakar. Iya kan? Kan di sini kan rata-rata banyak yang dibakar. Iya ya. Bisa dibunuh lagi. Tuh pantainya di situ tuh. Pantai Hietsu itu ya. Hietsu Ranta. Ayolah Nabil. Nyanyilah dangdut. Lu kan ini fans dangdut. Setiap hari dengerin dangdut sampai volumenya gede banget. Kalau datang ke rumahnya Nabil ya pagi-pagi, suaranya suara Arab ya. Oh. Karena aku ada keturunan Yemen dan campur ada darah Inggris sedikit. sama binatang. Manusia dan binatang. keturunan husky sama chihuahua nih. Campuran manusia dan binatang. Arab Yemen. Lu sekali-sekali datanglah ke Yemen, lu Lah, lagi perang gila aja. bansos. Bokap nyokap gue aja nggak pernah ke sana, apalagi gue. Bokap nyokap gue aja nggak pernah ke sana. Seumur-umur nggak pernah. Mereka di Indonesia tuh paling haji lah orang tua gue itu pernah. Jadi nggak pernah Tapi ke Arab lah, nggak ke Yaman. Iya, ke Saudi. Itu di depannya kita nanti bagus loh pemandangannya. Gedung-gedungnya. Ada gereja lagi, tadi di depan ada gereja. Sekarang di belakang juga ada gereja. Ya, gereja. Ya kan.
Kalau orang meninggalkan pasti dipakai adat gereja. Nih, cakep kan di sini. Aku pernah foto-fotoan sama si Beb Angga di sini. Beb Angga lah. Kan dulu rumah aku di sini. Gue sering jalan-jalan ke sini. Oh iya. Sebenarnya pintu utama Hietaniemi kuburan itu ya dari sini. Tadi kita masuk dari pintu samping dan keluar ke pintu utama. Ini pintu utamanya. Nah, itu pantai Hietsu. Kita biasanya kalau udah mulai panas 20 derajat baru ke situlah. Nih, jadi polisi peraturannya anjing harus pakai tali. Nah, kalau udah didokpak ini talinya udah dilepas. Bentar lagi ada kafe kecil tapi terkenal sekali, namanya Cafe Regatta. Dibangun tahun 1887, tapi dulunya itu rumah nelayan. Terus 2002 dijadikan kafe. Di situ jualan kayak jajanan tradisional seperti blueberry pie atau cinnamon bun. Ketemu Sibelius Monumen, ini komposer dunia. Tuh di situ tuh. Ini Monumen Sibelius, komposer terkenal dunia dari Finland. Terkenal di dunia kayak Beethoven gitu, kayak sekelas-kelas Beethoven. Johann Sibelius wafat di tahun 1957 dan 10 tahun kemudian akhirnya dibangunlah monumen untuk memperingati jasa-jasanya di tahun 1967 bulan September tanggal 7 oleh desainer yang bernama Eila Hiltunen, dan diberi namalah monumen ini Passio Musicae. Konon katanya pipa-pipa itu dapat menangkap getaran-getaran suara. Ini rumah-rumah kayunya orang Finland pinggir pantai. Seru ya, cantik-cantik nih kayak begini nih rumah-rumah kayu. Tempat lu tahu kan orang asing susah ke tempat. Jadi pantai-pantainya di Finland tuh kayak begini nih. Di Helsinki lebih tepatnya ya. Seurasari. Bawah sana. Tinggal di Helsinki or di Finland tuh beruntung banget karena kanan kiri adalah hutan dan banyak trekking buat jalan masuk ke hutan gitu. Udaranya jadinya bersih, salah satu terbersih di dunia, dan juga airnya terbersih di dunia. Nanti lewat jembatan itu ya. Kita lewat jembatan. Bentar lagi dikit lagi sampai tuh jembatannya di sebelah sana. Lihat nih jalan, treknya keren ya. Apa trek di hutannya? Treknya ini. Ini WC umum di Finlandia nih, di Helsinki. Seperti ini. Ya. Patah loh. Finland juga negara paling hijau di Eropa.
Jadi yang paling banyak hutannya di Eropa adalah di Finland. Dingin gini orang udah pada antri es krim loh. Oh 9 derajat ya, 9 derajat. Jadi kita sudah masuk ke area Seura-Sari. Pulaunya Seura itu nama pulaunya. Kalau Sari itu artinya pulau. Seura artinya ikut, kata kerja ikut. Nah, terus pulau ini juga terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Buka di segala musim, tapi lebih populer dikunjungin di musim semi sama musim summer. Dan tempat ini juga konservasi satwa liar seperti burung-burung yang bermigrasi dari Amerika atau dari Afrika. Itu pastinya datang ke sini untuk bersarang dan bertelur ya. Terus ini juga konservasi tupai merah. Di sini khusus, nggak tahu kenapa di sini banyak sekali tupai merah dan juga kelinci gitu. Jadi di Finland ini ada 3 pantai telanjang, 2 diantaranya itu di Helsinki. Salah satunya ya di Seura-Sari ini, seperti dilihat di peta itu ada di sudut tertentu. Saya kurang yakin di mana itu, tapi di situ ada pantai telanjang khusus di sudut itu, tapi dipisah antara cowok dan cewek gitu. Jadi ini namanya Tervavene. Kalau nelayan-nelayan bikin perahu, ngasah-ngasah kayu untuk dijadikan perahu, anggaplah kayak seperti bengkel gitu. Itu di sini tempatnya. Nih rumah-rumah zaman dulu, lumbung-lumbung zaman dulu. Ingat gak dulu di Indonesia ada kartun namanya Woodpecker? Nah tuh, tuh burung pelatuk. Burungnya lagi bikin rumah tuh, lagi mana tadi burungnya ya? Aduh nggak kelihatan, tadi terbang kelihatan. Jadi woodpecker gitu. Dimasukin pohon. Tadi dipikirnya ini tokek, padahal burung pelatuk. Keren nih. Kalau ini namanya Patsa Saita. Buat kalau zaman dulu buat nyimpen makanan gitu ya kan, biar nggak dimakan sama binatang buas, jadi disimpannya di situ gitu. Zaman dulu kan nggak ada kulkas, nggak ada apa ya, itu adanya itu. Jadi Seura-Sari ini outdoor museum menggambarkan kehidupan kampung nelayan di Finland zaman dulu gitu. Ini kalau lagi summer mereka lengkap, ada orang-orang yang pakai baju tradisional, ada kereta-kereta kudanya gitu. Jadi mereka beraktivitas selayaknya zaman dulu. Keren sekali nih, ada windmill, museum outdoor di Seura-Sari. Seru ya, sama bareng temen-temen. Di saat perayaan musim panas, tempat ini banyak dikunjungi oleh penghuni Helsinki untuk menyalakan api unggun.
balik naik bus nomor 24 ya. 24. Tuh mereka dari sana.